Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wulandari dari kelompok budgeting. Saya di sini akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan. Anggaran penjualan sendiri yang saya jelaskan ini mengenai usaha saya, yaitu namanya Order You Ah. Kebetulan saya menjalankan usaha ini via online. Saya juga udah terdaftar di GoFood. Saya menjalankan usaha ini udah sekitar 1 tahun dari bulan Januari. Kenapa nama usaha saya ini Order You Ah? Karena awal-awalnya sih kayak cuman iseng aja bikin usaha gini. Terus promosiin ke teman, order you gitu. Jadilah nama usahanya Order You Ah. Usaha saya ini menunya ada sate taichan daging, sate taichan kulit, ada pentol mercon, ada juga kopi UA. Itu menu baru dari kami sih sebenarnya. Menu barunya udah sekitar 2 bulanan. Modalnya itu sekitar sekali saya buat sate taichan, karena saya seminggu cuman buka orderan tuh cuman seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau seminggu sekali malah. Itu sekitar 300 sampai 500 ribu karena tergantung berapa pesanannya. Selain saya buka di GoFood, saya tuh juga buka di Instagram, WA. Jadi saya bikinnya PO gitu. Misalnya saya tawarin coba hari ini buat PO di hari Senin atau Selasa gitu. Biasanya sehari itu saya bisa dapat 30 sampai 50 porsi. Itu udah yang paling sedikit. Nah, modalnya ya kira-kira kalau sekali saya buka, misalnya saya buka 50 porsi, itu modalnya bisa sampai 500 ribu, dan 500 ribu sampai 700 ribu. Jadi tergantung harganya juga, karena kan harga pasar itu nggak bisa ditebak. Kadang naik harganya, kadang turun. Kalau lagi naik bisa sampai 700 ribu. Sedangkan saya buka harga satu porsi taichannya itu 20 ribu. Itu udah pakai lontong, dan lontongnya juga saya beli, nggak bikin sendiri. Terus bahan-bahannya itu ada ada daging ayam, kulit ayam, ada itu kalau buat sate taichannya. Kalau buat pentol merconnya ada bakso, ada cabe gitu. Terus buat kopinya sendiri saya pakai kopi sama susu gitu. Terus sehari itu biasanya setiap kali misalnya saya buka PO itu 50 tusuk, biasanya saya ngeluarin modal tuh sekitar 500 ribuan gitu. Terus kalau misalnya saya jual, otomatis misalnya 20 kali 50 otomatis dapatnya 1 juta. Itu penjualan kotornya, belum penjualan bersihnya, karena masih harus dikurang sama biaya modalnya. Kayak modalnya itu banyak banget, sekitar sampai 700 ribu gitu. Terima kasih. Pengertian anggaran jualan. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses penjual. Menjual berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Penjualan berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen. Jualan adalah hasil penjualan atau hasil proses menjual. Jadi, penjualan memiliki arti yang berbeda dengan jualan. Anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Jualan merupakan unsur dapatan yang disebut dapatan jualan. Jualan terdiri atas jualan kotor dan jualan bersih. Jualan bersih diperoleh setelah dikurang dengan potongan dan retur jualan. Retur jualan adalah dikembalikannya sejumlah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan, misalnya terdapat cacat tersembunyi, tidak sesuai ukuran, dan kualitas tidak sesuai. Potongan penjualan adalah potongan harga jual yang diberikan penjual kepada pembeli. Misalnya, mendapat potongan karena membeli dalam jumlah yang besar atau membayar secara tunai.
Saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran jualan. Anggaran jualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran jualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan jualan. Jualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan anggaran jualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Dikatakan jualan merupakan ujung tombak dalam mencari tujuan perusahaan karena jualan bagi perusahaan merupakan dapatan, yang umum disebut dengan dapatan jualan. Bila dapatan jualan lebih besar dari beban atau expense, maka perusahaan memperoleh laba, dan sebaliknya, bila dapatan jualan lebih kecil dari beban, maka perusahaan menderita rugi. Agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal, maka dapatan jualan diusahakan setinggi-tingginya dan beban ditekan serendah-rendahnya. Kesimpulannya yaitu anggaran jualan memiliki dua manfaat. Yang pertama, anggaran jualan sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya, dan yang kedua, anggaran jualan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan memperoleh laba. Saya Surya Akbar Anugrah, saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran jualan. Sebelum menyusun anggaran jualan, biasanya dibuat ramalan jualan atau sales forecast. Selain ramalan jualan, perlu juga dipertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh terhadap jualan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan antara lain faktor pemasaran, faktor keuangan atau modal kerja, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi negara, dan faktor-faktor lainnya. Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama ada luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang ketiga, keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Faktor keuangan atau modal kerja yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target jualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatkan jualan, berarti meningkatkan laba atau rentabilitas, ataupun sebaliknya. Kenalkan, nama saya Rifal Maulana. Jadi faktor kebijakan perusahaan seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Contoh lain, misalnya kebijakan untuk tidak memperluas pabrik. Walaupun dari segi manajemen menguntungkan, tetapi karena perusahaan ini perusahaan keluarga, maka dipandang dari sudut pemilik keluarga. Hal ini berarti akan ada pemilik modal baru yang bukan keluarga. Jadi faktor kebijakan perusahaan dapat membatasi ruang gerak untuk menyusun anggaran. Faktor perkembangan produk juga mempengaruhi anggaran. Misalnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan juga mempengaruhi jualan. Misalnya, dalam keadaan perang, tidak aman, akan menghambat barang yang dijual karena harus melalui pemeriksaan yang ketat. Bahkan dirampas dan mengalami kecelakaan perang atau kondisi lain. Seperti barang yang dijual apakah tidak bertentangan dengan sosial dan budaya masyarakat.
apakah tidak mengganggu lingkungan, dan apakah tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan seperti apakah pada musim tertentu anggaran jualan ditambah atau sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan.